di rumah. Terus tiap jam 2 sampai jam 4-an lebih gitu, di atas gentengnya ada bunyi orang jalan mulu. Gimana? Cuma berdua doang gitu kan. Ayah sering pergi syuting, asisten ada semuanya, tapi kan di bawah gitu kan. Jadi ya berdua doang. Dari takut sampai akhirnya kesel, Kak. Penjagaan di bawah juga kan tetap aja. Yang pecah kaca yang mana? Di sini kamarnya anak aku lagi. Terus kan ternyata ada gempa kan pada saat hari itu. Dan pada saat hari itu juga ayah pulang, asisten rumah tangga aku di apartemen kesurupan, gak berhenti. Ada bangle. Ya ada bangle, di semua rumah aku ada bangle. Emang kenapa ada hantu? Pertama percaya nggak percaya ya Kak, tapi kalau misalnya Kakak, oh ini kejadiannya emang di rumah ini Kak. Iya, dulu ini kan rumah dulu banget. Jadi kejadiannya kalau misalnya Kak di rumah, terus tiap jam 2 sampai jam 4-an lebih gitu, di atas gentengnya ada bunyi orang jalan mulu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini kita akan membahas Sarwenda yang kembali menjadi sorotan. Mulai dari pengakuan soal pengalaman mistis di rumahnya, hingga kembali viralnya video lama yang memperlihatkan dirinya mencuci baju dan mobil sendiri. Benarkah semua itu apa adanya, atau hanya bagian dari pencitraan? Menariknya lagi, netizen juga mulai membandingkan karakter Sarwenda dengan Nikita Mirzani dan perdebatan itu makin memanas. Perkembangan terbarunya, video-video lama Sarwenda kembali ramai diangkat setelah berbagai polemik kehidupan pribadinya mencuat. Banyak netizen yang kini melihat ulang semua rekaman tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Apakah penilaian publik memang berubah atau justru hanya dipengaruhi situasi yang sedang terjadi? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Oh, kucing kali. Aku sampai suruh 5 orang tukang naik, 5 orang beda-beda ya Di guys. jam 2 malam itu? Enggak, besokannya tiap hari aku suruh orang tukang beda-beda. Bener-bener nggak ada apa-apa Kak. Ya hari pertama ada cuman bangkai tikus, malah bukan ada tikusnya gitu. Bener-bener nggak ada apa-apa. Terus gimana sampai akhirnya aku tuh kalau di depan pintu aku nih, jadi kayak ada orang jalan dari tangga, terus mau buka pintu, tapi dia nggak masuk. Cek, tapi kayak nggak bisa masuk, cek, cuma sampai bunyi kayak gitu terus. Kan dari mungkin kalau pertama-tama takut, tapi lama-lama jadi kayak Biasa aja. Bukan biasa aja, karena waktu itu aku sama Thalia kan ya berdua doang, ya masih berdua itu. Terus ayah sering pergi Waktu di sini masih ada udah Thalia belum? Kayaknya belum deh. Udah ada Thalia. Oh, udah Thalia. Udah ada Thalia. Ya. Nah, cuma berdua doang gitu kan. Ayah sering pergi syuting, asisten ada semuanya, tapi kan di bawah gitu kan. Jadi ya berdua doang. Dari takut sampai akhirnya kesel Kak, karena gangguin anak aku tidur. Jadi aku selalu bilang sama anak aku, enggak itu tikus sekali, anak aku kebangun terus kan. Sampai akhirnya waktu itu pernah mami aku ikut nginep di sini. Dia sampai kaget, Wenda ini suara, udah mam diemin aja. Terus mami aku kan Buddhis ya, jadi kan mami aku Buddhis, dia sampai setel lagu, apa itu. Udah mam diemin aja, udah tidur aja mama. Aku udah dari yang kayak gitu. Emang lu tiap hari kayak gini? Iya udah, mami aku yang udah panik sampai akhirnya jam 4-an lebih biasanya suaranya udah mulai hilang gitu kan. Udah mulai hilang, dia baru kayak, kok baru bisa tidur? Lu tiap hari kayak gini? Iya, aku yang kayak gitu ya. Udah saking lelahnya kan Kak. Jadi kan jam-jam itu kan kayak jam-jam mestinya kita udah tidur, enak tidur gitu ya kan, udah anak masih nyusuin gitu, jadi kayak aduh, dari kayak takut sampai kayak lelah otak gue ya gitu. Tapi maksud aku, mungkin itu penunggu menurut kamu apakah itu penunggu rumah atau itu dikirim sama orang? Apa tuh? Kalau penunggu rumah Kak, kalau emang dari rumahnya, aku tinggal 5 tahun di sini. Itu kejadian baru setahun terakhir. Oh, berarti dikirim ya? Nah, aku nggak ngerti gitu. Tapi kan kenapa sampai sekarang masih ada hantu itu masih ada hantu itu datang-datang? Ya kan di rumah ya, aku nggak tahu sama atau enggak. Maksudnya aku nggak tahu sama atau enggak. Rumah lama ini yang rumah dipecahin juga kan? Dipecahin. Iya, dipecahin. Dipecahin kan? Ini kan? Iya, ini yang rumah dipecahin. Nah, akhirnya gara-gara pecahin itu sebenarnya aku mulai pindah. Dipecahin sama hantu? Sama manusia. Justru pindah karena manusia. Hantu nggak bisa bunuh kita Kak. Ya, kalau misalnya manusia bisa bawa pisau, mau kita ada asisten, ada penjagaan di bawah juga kan tetap aja. Yang pecah kaca yang mana? Di sini kamarnya anak aku lagi.
Terus pindah nih ke Pondok Indah kan? Pindah ke apartemen. Jadi gini, Apartemen dulu, apartemen Permata Hijau. Jadi alasannya suami aku kan emang dia beliin hadiah anniversary nih apartemen. Tadinya dia mau sewain ya udah deh kita sewain, maksudnya buat aset aja gitu. Terus udah kayak gitu ternyata ayah bilang, iya aku udah lama deh, karena dulu pada saat nikah lagi bangun rumah ini, kita tinggal dulu di Permata Hijau itu gitu, di apartemen itu. Terus udah jadi kita pindah ke sini, dan ternyata ayah tuh suka tinggal di situ. Jadi pada saat udah ada di sini, dia akhirnya hadiah anniversary dia beliin lagi di situ gitu. Nah dia bilang, yang aku kangen deh tinggal di apartemen, suasana apartemen gitu. Jadi dia nginep, lama-lama nginep, maksudnya tadinya dia suruh aku pindah, aku bilang aku nggak mau, udah biarin aja gitu. Cuman mungkin ya namanya suami panik kali ya. Jadi pelan-pelan dia, ayo yuk kita nginep dulu, gitu. Dia udah suruh orang interior, aku udah pokoknya full furnishin sesuai dengan kemauan kamu lah. Iya, dia udah tahu tes aku kan. Jadi dia udah ini deh ceritanya. Lama-lama ya udah dia pindah, maksudnya intinya dia itu suruh nginep tapi nggak balik-balik gitu loh. Tapi di apartemen nggak ada hantu kan? Di apartemen sebenarnya, tapi kan soalnya kalau setahu aku apartemen itu kan susah kalau kita mau dikerjain orang, karena kan nggak napak tanah. Nah aku juga nggak begitu ngerti kan Kak sebenarnya, karena aku gini loh Kak, aku awal-awalnya kayak orangnya tuh yang lebih kayak ya udah terserah lu gue gitu. Jadi kayak ya udah, tapi di apartemen karena kan emang aku bentar di apartemen, terus aku ke Singapura kan berapa bulan buat lahiran gitu. Terus akhirnya pindah ke apartemen, baru pindah ke yang Pondok Indah gitu. Iya, betul. Dan pada saat di apartemen ya lebih masih diganggu kan? Enggak dong, kalau udah di apartemen udah nggak diganggu kan? Kak, jadi di apartemen itu Kak, aku inget banget pada saat konsernya Kaigun. Kan ayah yang ngadain konsernya kan. Iya. Aku ingat banget itu, aku bilang Yang, itu pada saat itu gempa kan. Aku bilang Yang, aku nonton nggak usah deh, kamu ke Bali duluan aja. Itu inget banget, itu yang pada saat abis itu Onyo pulang tuh, ya kan. Onyo pulang ke rumahnya gitu. Jadi udahlah kamu nggak usah nonton konsernya, kamu ke Bali duluan aja sama anak-anak. Aku bilang yang benar, masa aku nggak nonton gitu. Maksudnya aku aneh banget. Kamu yang ngadain, terus Onyo juga perform di situ, aku nggak nonton. Iya udah nggak apa-apa, ya udah aku akhirnya malam itu ke Bali. Terus kan ternyata ada gempa kan pada saat hari itu, dan pada saat hari itu juga ayah pulang, asisten rumah tangga aku di apartemen kesurupan nggak berhenti dari jam 6 sampai jam 6 malam atau apa sampai subuh, sampai akhirnya ayah subuh nggak panggil ustadz, panggil ini security apa, aku nggak ngerti karena kan itu di apartemen, takut mereka loncat kan. Terus mereka yang kayak ada satu, jadi ada 2 atau 3 lupa deh, pokoknya ayah bilang asisten yang kesurupan, dan itu kan udah foto keluarga. Ada yang nunjuk-nunjuk perut aku, terus kan perut kan Tania kan gitu yang kayak gitu. Terus yang kayak ada yang bilang saya mau bunuh kamu lah apa gitu-gitu deh Kak, pokoknya udah kasar banget gitu. Itu bener-bener ayah itu sampai nggak tidur, subuh flight dia pagi, dia ke Bali. Akhirnya tetap pergi ke Bali. Ke Bali, tetap kan udah ada yang diurusin, udah ada ustadz apa yang ngurusin. Udah habis itu asistennya kita pulangin semua karena ya takut juga, tapi katanya juga nggak ngerti lah ya, aku nggak ngerti, katanya ada yang iga jarang atau apa gitu, pokoknya ya lebih baik dipulangin semua ya Kak. Aduh, takut loncat aku tuh ya. Nah ini kan aku dengar katanya rencananya mau pindah dari rumah Pondok Indah ke rumah yang baru lagi. Emang kenapa rumah di Pondok Indah? Kan itu udah gede banget. Oh sebenarnya permasalahannya gini Kak, kadang tuh rumah gede belum tentu lo apa ada hantunya lagi? Bukan. Enggak. Tapi pada saat kejadian, tapi kegedean itu dari dapur ke kamar aja naik sepeda itu bisa, jalan kaki capek. Bener-bener. Tapi Kak pada saat kesurupan itu aku udah di Bali. Jadi aku pas nggak ada lokasinya, aku nggak ada di rumah. Kejadian gempa aku juga nggak ada di rumah. Aku di Bali nggak ngerasain apa-apa. Jadi kayak feelingnya ayah ya udah deh lo kesana. Jadi emang bener-bener bisa bayangin nggak kalau aku di rumah ada satu bayi, satu cici, terus udah kayak gitu, udah gempa, mbak kesurupan apa nggak, gue stres nih ya kan? Tapi begitu pisah ya, lihat statementnya Nikita Mirzani terhadap Sarwenda. Kalian harus lihat yang ini. Korban Onsu dekat dengan Teh Desi Ratnasari. Sarwenda menangis, akui masih sayang mantan suami, aku selalu berdoa. Dimuntahin. Bohong deh, itu apa aja? Ayo lu jawab aja. Iya, nggak bohong deh, Paris itu biar masuk berita aja. Kalian sadar nggak saat sekarang kasusnya Nikita Mirzani itu kan lagi up tuh. Lagi naik. Nah di sisi lain kasusnya Sarwenda itu juga belum selesai.
Dan kalian sadar nggak, dua orang itu memiliki sifat yang bertolak belakang. Dua-duanya itu memiliki sifat bertolak belakang. Apa tuh? Si Nikita Mirzani, sifat dia itu adalah no menye-menye. Pokoknya dia tidak ada menye-menye. Dia itu sangat to the point, pada intinya saja. Dan kalau orang itu salah dan mengganggu dia, dia akan labrak. Dia tidak peduli begitu. Pokoknya dia tuh badas gitulah. Benar. Nah, anehnya, ibaratnya dia tuh kan kalau omong juga, ibarat kata-katanya tuh tajam ya, tajam. Tapi anehnya kasus dia saat ini, orang tuh banyak mendukung dia, bahkan mendoakan dia tuh untuk kebebasannya dia. Padahal kita tahu kata-kata dia tuh tajam banget. Tapi banyak orang yang berdoa banyak yang berdoa untuk kebebasannya dia gitu. Perbanding terbalik dengan si Sarwenda. Orang tahu dari awal berundingan dia itu lemah lembut, ibu peri banget lah ya, pokoknya seperti itu. Sekali dia mengatakan kata cong, padahal kan ini hanya satu kata cong, orang langsung kaget. Jadi reaksi dari orang-orang itu di luar dugaan. Orang langsung menganggap dia itu adalah orang yang jahat sekali begitu. Lebih tepatnya orang itu kaget, tidak terima aja bahwa selama ini yang mereka tahu, ibarat yang ada di dalam benaknya orang-orang itu dia adalah orang baik, orang lembut, orang baik, orang lembut. Dari kasus mereka ya, kalau misalnya saya dipilih untuk sifat seperti apa yang akan saya tunjukkan kepada orang-orang, Siapa tuh? saya lebih memilih menunjukkan sifat seperti si Nikita Mirzani. Saya akan menunjukkan sisi saya yang paling jahat, yang paling negatif. Karena apa? Saya mau orang-orang yang bertahan atau orang-orang yang ada di keliling saya itu adalah real orang-orang yang mendukung saya ketika saya jatuh. Karena orang-orang yang bertahan di saat kita lagi negatif itu adalah orang yang akan selalu ada dan selalu mendukung di saat kita baik maupun di saat kita lagi susah, ataupun ketika kita lagi jatuh ataupun kita lagi berjaya. Orang-orang yang tetap bertahan itu adalah orang yang akan selalu mendukung kita. Di saat buruk aja dia mendukung, mereka mendukung, apalagi di saat kita jaya. Daripada kita menunjukkan ketika kita masih berjaya, orang ada. Belum tentu ketika kita jatuh atau ketika kita lagi buruk, orang masih bertahan, ya kan? Jadi saya akan memilih yang kayak Nikita Mirzani. Netizen ini ngebahas soal brandingannya Sarwenda nih. Kalau brandingan Nikita Mirzani ya kita kenal dia agak brutal ya di media sosial ya, berani nantang, kalau dia nggak suka ya beneran nggak suka gitu sama aslinya. Bahkan di stasiun TV manapun ketika dia nggak suka sama si A, dia terus kayak gitu. Dulu seperti mak-mak yang polos, nggak banyak maunya, rajin, apa-apa dikerjain sendiri padahal banyak ART, mungkin cuma konten ya. Sebenarnya kan kalau misal baju anak itu kan nggak begitu kotor banget gitu, tergantung. Kalau misalnya emang lagi ada noda makanan baru kita kucuknya lebih ini, kalau nggak ya biasanya aku cuma kayak gini doang sih. Gila, keren banget Sarwenda. Nyuci ya. Tapi nggak sayang gitu kalau udah pakai kutek mahal makan digituin. Enggak lah, maksudnya kuteknya juga emang kalau hilang ya hilang aja gitu. Nah kalau anak kecil gitu paling cuma kayak gini. Ini kan baju tidurnya, kalau tidur nggak begitu banyak kotor. Biasanya kalau baju makan tuh yang lebih harus teliti karena kan ada noda-nodanya, paling nodanya yang lebih difokusin. Kalau kayak gini biasanya cuma kayak di kerah atau di bagian ketiak. Itu baju, maaf ya bener kayak aku ya. Yang namanya anak kecil kan suka banyak motif kan. Iya. Dan Alia tuh udah bisa milih baju, jadi kadang dia maunya pakai bajunya kayak gimana. Alifa pernah lihat ya tante video tante nyuci mobil sendiri. Nyuci mobil sendiri, gokil. Oh, gue baru tahu. Nyuci mobil sendiri. Alifa lihat dari mata Alifa ya, kayaknya tante hobinya nyuci ya tante ya. Hobinya nyuci. Itu kewajiban. Tante, buat Alifa punya innovation buat tante. Tante kan, tante suka nyuci mobil sendiri, terus baju sendiri. Ini innovation yang pasti langsung viral di sosial media. Oh luar biasa, apa itu? Tante mending nyuci Monas. Nyuci Monas. Terus apa ya, kantong pacaran. Lebih viral itu nanti. Karena kalau nggak Alifa aja yang contohin dulu, nanti kalau udah viral baru ngajak-ngajak. Aduh, kalau Alifa takut kotor, kalau cuci gitu kan Alifa tangannya tuh, aduh lembut banget tuh, lembut banget. Yang biasa ya. Iya. Tante Alifa pengen bantuin boleh nggak? Boleh. Nanti aku Tinggal. takut keras tanganku. Oh iya banget ya. Oh iya banget. Ini baju uniformnya Talia. Talia. Ini artis yang harus wajib dicontoh. Tante Sarwenda bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ini patut dicontoh ya. Luar biasa, coba contohin dong. Ini kan udah. Nggak pegel ya tante. Ini emang ada anginnya ya dari sini ya. Aku kedinginan bentar kalau ketemu.
Aku guyurnya nggak pakai air. Aku biasanya kalau kedinginan takut masuk angin karena belum makan dari rumah. Gitu. Tante mau kasih aku makan nggak? Udah deh, ritualnya udah selesai. Udah deh. Kita makan ya tante ya. Terus sekarang aku pengen dikasih makan sama Tante Sarwenda di dapur. Ya, ini brandingan yang cukup viral di media sosial dan kita lihat tulisan dari video ini. Gokil, selain uang renov 11,7 M, lift 504 juta, AC 400 juta, furniture 3 M, belum lagi biaya nafkah anak 200 juta dan cicilan kredit card SW yang 50% ditagih ke RO. Gimana gak kurus kering dan sakit-sakitan tuh? Bebannya terlalu berat. Udah begitu masih dikatain cong pula. Ada lagi nih, ini acting gak ya nyuci-nyuci mulu padahal banyak ART, nafkah per bulan aja 200 juta. Apa yang lu cuciin? Aku cuci baju aku, ini ada baju aku, ada Nia, ada Cici. Jadi kalau di Kalau rumah bensu nggak dicuciin? cuci, tapi aku pisah. Dipisah. Aku pisahin. Oh dipisah? Ya walaupun Atau nggak semua baju anak dong, lu pilih-pilih yang lu cuci sendiri. ya kadang kalau misalnya dikit ya udah barengan aja. Udah aman, kebanyakan diskusi kita talk show. Lah dia suka bantuin. Kadang aku tuh kalau misalnya sama anak-anak mereka tuh sering cucinya itu sambil mandi di bathtub cuci baju. Ya. Pura-pura. Sini Ji, cuci situ biar kelihatan. Oke teman-teman, itulah video yang baru saja kita saksikan bersama. Sekarang izinkan saya menyampaikan komentar saya. Seperti biasa, ini murni pendapat pribadi saya sebagai seorang konten kreator reaksi. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Justru disitulah serunya berdiskusi. Kalau saya melihat keseluruhan video ini, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Pertama, bukan soal benar atau salahnya Sarwenda, bukan juga soal apakah Nikita Mirzani lebih baik atau lebih buruk. Yang paling menarik justru bagaimana persepsi publik bisa berubah sangat cepat terhadap seseorang. Dulu ketika video-video Sarwenda mencuci baju, mencuci mobil, atau mengurus rumah sendiri viral, mayoritas orang memuji. Banyak yang mengatakan bahwa meskipun berasal dari kalangan artis, ia tetap sederhana, rajin, dan tidak gengsi mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan banyak ibu rumah tangga yang menjadikannya contoh. Namun sekarang kondisinya berbeda. Setelah muncul berbagai persoalan dalam kehidupan pribadinya, video yang sama justru ditonton dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang menganggap itu hanyalah pencitraan. Ada yang mempertanyakan kenapa memiliki banyak asisten tetapi tetap membuat konten mencuci baju. Padahal videonya sama, yang berubah adalah cara orang memandangnya. Menurut saya, ini pelajaran yang sangat menarik. Di era media sosial, citra seseorang memang sangat dipengaruhi oleh situasi yang sedang terjadi. Ketika seseorang sedang disukai, hampir semua tindakannya akan dipuji. Sebaliknya, ketika sedang diterpa masalah, tindakan yang sama bisa dianggap negatif. Lalu soal cerita horor yang disampaikan Sarwenda kepada Nikita Mirzani, saya pribadi tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Pengalaman mistis adalah sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Ada orang yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Saya memilih menghormati cerita tersebut tanpa harus menyimpulkan bahwa semuanya pasti benar ataupun pasti salah. Yang menarik justru respons Nikita Mirzani. Gaya bicaranya memang santai, ceplas-ceplos, dan kadang diselingi candaan. Itulah karakter yang sudah lama dikenal publik. Banyak orang menyukai gaya seperti itu karena terasa spontan, meskipun tentu tidak semua orang cocok dengan cara penyampaiannya. Kemudian muncul pembahasan mengenai branding atau citra publik. Menurut saya, setiap figur publik pasti memiliki branding. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua orang yang bekerja di dunia hiburan pasti berusaha menampilkan sisi terbaiknya di depan kamera. Persoalannya adalah apakah branding tersebut sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, bagian itulah yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat mereka.
Saya juga melihat bahwa netizen seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video. Padahal kita tidak pernah tahu keseluruhan cerita di balik layar. Bisa jadi seseorang memang rajin mengurus rumah meskipun memiliki asisten. Bisa juga memang hanya dilakukan sesekali untuk kebutuhan konten. Keduanya sama-sama mungkin terjadi. Menurut saya, yang lebih penting bukanlah apakah seseorang mencuci baju sendiri atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, bagaimana tanggung jawabnya terhadap keluarga, dan bagaimana ia menyelesaikan masalah ketika menghadapi ujian hidup. Soal perbandingan antara Sarwendah dan Nikita Mirzani, saya pribadi merasa keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda sehingga sulit dibandingkan. Nikita dikenal blak-blakan dan berani menyampaikan pendapatnya. Sementara Sarwendah selama ini dikenal lebih tenang dan lembut di depan publik. Dua karakter yang berbeda tentu akan menghasilkan respons publik yang berbeda pula. Saya juga memahami mengapa banyak netizen sekarang mulai membahas ulang video-video lama Sarwendah. Ketika seseorang sedang menjadi perhatian publik, semua jejak digitalnya akan kembali dicari. Video bertahun-tahun yang lalu bisa kembali viral hanya karena situasi saat ini. Fenomena seperti ini sudah sering terjadi kepada banyak figur publik. Tetapi menurut saya, sebagai penonton kita juga perlu bersikap adil. Jangan sampai kita hanya melihat seseorang dari satu potongan video, lalu langsung menyimpulkan seluruh kepribadiannya. Manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar satu atau dua konten yang beredar di media sosial. Saya juga ingin mengingatkan bahwa dunia media sosial memang sangat keras. Hari ini seseorang dipuji setinggi langit, besok bisa saja dihujat habis-habisan. Karena itu menurut saya, siapapun yang menjadi figur publik harus memiliki mental yang kuat. Sebab komentar positif dan komentar negatif akan selalu datang silih berganti. Kalau ditanya apakah saya percaya semua yang terlihat di media sosial adalah kenyataan, jawaban saya tentu tidak. Tetapi apakah semua yang tampil di media sosial pasti pencitraan? Jawaban saya juga tidak. Bisa jadi ada yang memang benar, ada juga yang dibuat untuk kebutuhan hiburan. Kita sebagai penonton tidak punya informasi lengkap untuk memastikan semuanya. Yang paling saya sayangkan adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian pribadi. Padahal kita hanya melihat mereka dari layar ponsel atau televisi. Kita tidak hidup bersama mereka setiap hari. Karena itu saya lebih memilih memberikan komentar berdasarkan apa yang terlihat di video, bukan menyerang kehidupan pribadi seseorang. Pada akhirnya, video ini menurut saya bukan sekadar membahas Sarwendah atau Nikita Mirzani. Video ini juga mengingatkan kita bahwa opini publik bisa berubah kapan saja. Hari ini dipuji, besok dikritik. Hari ini dianggap sederhana, besok dianggap pencitraan. Itulah realitas dunia media sosial yang harus dipahami oleh siapapun. Sekali lagi, itu hanyalah pandangan pribadi saya. Kalau teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya senang membaca berbagai sudut pandang karena dari sanalah kita bisa saling belajar. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa berikan like, bagikan kepada teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel Surapentol agar tidak ketinggalan video reaksi terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.